Salam puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dengan lagu Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Angkat pujian dengan hati yang gembira. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kembali kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tempat ini dan ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dalam hadirat, dalam hubungan, komunikasi terhadap Engkau Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah pujian penyembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu Allah Peduli. Segala persoalan ada
satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berdiri sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa semua harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh peduli untuk kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan buat kami hari ini. Pimpin bimbing kami Roh Kudus untuk mendengar dan memahami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 10 ayat 1 sampai 2. Yesaya 10 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil,
dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak-hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik-milik janda-janda dan menjara anak-anak yatim. Saya ulangi garis besarnya dari Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Puji Tuhan, salam, selamat siang. Kembali kita telah mendengar garis besar yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Celakalah mereka yang membuat ketetapan-ketetapan maupun keputusan-keputusan yang tidak adil kepada umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari, yang sering kita dihadapkan dengan situasi yang membuat kita sakit, kecewa, benci dari aturan yang dibuat yang tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera. Sebagai contoh yang sering kita hadapi, celakalah mereka, artinya siapa di antara kita yang belum pernah mengurus SKCK, surat kelakuan baik di mana, di Polsek, di Polres, atau membuat SIM, surat izin mengemudi, atau mengurus balik pajak, bayar pajak. Sudah ada tentu aturan-peraturan yang telah ditetapkan, tetapi seringkali aturan-aturan itu hanya sebatas tulisan saja yang dipampang, tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Kenapa saya bilang seperti itu, saudara? Siapa di antara kita yang pernah mengalami serupa? Contoh, untuk membuat SIM, jelas aturannya sekian-sekian. Kita sudah melakukan tes, ikuti peraturan, tapi kita gagal. Dan kegagalan itu pun juga kita tidak bisa melihat di mana kita gagal, di mana kita salah. Hanya tertera kita gagal tidak memenuhi syarat angka yang ditentukan. Begitupun juga mengenai pengurusan bayar pajak yang sudah tertera dengan angka A, tetapi harus jadi angka A plus, ada plus, saudara, supaya prosesnya lebih cepat. Begitupun juga ketika anak kita masuk sekolah, usia ditetapkan minimal 7 tahun, tetapi ada 6 tahun masuk, dan ada juga di sekolah yang sama udah umur 7 tahun lebih dia tidak masuk. Ada apa itu? Inilah yang sering membuat kita kecewa, sakit hati. Begitupun juga Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang mendapatkan syarat-syarat melakukan KJP, PIP, Jakarta Pintar, sudah ditentukan yang berhak menerima dana Jakarta Pintar baik di SD, SMP, SMA adalah grade-grade yang sudah ditentukan. Tetapi seringkali kita temui ada yang mendapatkan yang tidak layak mendapatkan itu. Sebagai contoh, mereka sudah memiliki mobil, rumah, jabatan tinggi, tapi mendapatkan itu. Coba kita lihat di sehari-hari lingkungan kita.
Jadi firman Tuhan melalui Yesaya ayat 10, 1, 2 menyampaikan buat kita semua. Celakalah mereka yang menetapkan maupun yang membuat keputusan-keputusan yang tidak adil, yang merampas hak-hak. Celakalah. Baik saudara-saudara, bila kita kembali ke bahasa kalimat celaka, bukan berarti kita harus menghakimi, tidak. Itu hak Tuhan. Penghukuman itu adalah hak Tuhan. Tetapi di sini kita diingatkan melalui firman Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Untuk menghalang-halangi orang lemah mendapatkan keadilan. Banyak sekali kita menonton di TV-TV hak-hak tanah warga adat yang dijolimi, yang direbut dengan cara-cara memutarbalikkan hukum. Banyak Bapak Ibu, pasti sering kita lihat tonton. Dan jika kita mengikuti proses-proses pengadilan, seringkali kita melihat tidak sesuai fakta, dan yang terjolimi dikalahkan oleh yang menjolimi karena uang yang melakukan sebagai penegak hukum yang dipercayakan menerima uang hingga keputusan tidak sesuai fakta akhirnya menjadi keputusan yang ingkrah. Ngeri Bapak Ibu, ngeri di dunia ini jika kita tidak bisa menahan suatu itu. Dan bagaimana jika kita mengalami hal-hal seperti itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang dianiaya, yang tidak mendapatkan keadilan? Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru datang melalui doa. Dalam ketenangan waktu, sampaikan kepadanya. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran hati kita, tapi Tuhan ingin kita datang ke Dia untuk melalui proses-proses bagaimana kita mengenal Tuhan yang akan mengubah hidup kita dengan cara berpikir Tuhan, bukan dengan cara berpikir kita Bapak Ibu. Betul. Untuk datang kepadanya itu mudah, tetapi untuk setia merawat hubungan baik kepada Tuhan itu yang sulit. Karena apa? Karena iblis tidak suka kalau umat-umat Tuhan membangun hubungan baik kepada Tuhan, yaitu melalui proses doa, melalui proses penyembahan yang kita lakukan setiap saat, setiap hari. Tapi percaya Bapak Ibu, semua yang ada di dunia ini akan sirna, akan kita tinggalkan pada waktunya kita dipanggil Tuhan. Kenapa tidak bisa kita bawa? Ya itulah yang tertulis. Kita diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Kita tidak akan membawa perhiasan, mobil, rumah yang kita miliki itu. Jadi apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa nanti ke sana? Perbuatan-perbuatan kita yang akan kita bawa dan kita pertanggungjawabkan nanti. Itulah yang akan dihadapkan kita pada waktu yang tidak kita tahu. Ketika waktu itu tiba, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada pertobatan. Jadi kita diingatkan, janganlah kita membuat ketetapan keputusan yang tidak baik, yang tidak berkeadilan.
ketika kita menjadi pejabat negara, ketika kita menjadi pemimpin sekalipun, baik pemimpin organisasi, pemimpin gereja, jangan sekali-sekali kita memutuskan keputusan yang menyakitkan dari rasa ketidakadilan itu Bapak. Firman hari ini mengingatkan kita adalah hidup untuk setia kepada Tuhan. Demikianlah firman renungan yang singkat ini, dan kita lanjut dengan memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu Betapa Hatiku, betapa hatiku berterima kasih. Terimalah
Tuhan, penyembahan hari ini, siang hari ini selesai. Mari kita berdoa, kita tutup pujian penyembahan ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Allah Bapa yang kami puji sembah, kami telah mendengar renungan hari ini yang terambil dari Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Di mana ketika kami menjadi pejabat, pemimpin, hendaklah kami bijak dan tidak membuat ketetapan atau peraturan yang akan menimbulkan ketidakadilan, yang merampas hak-hak orang. Begitupun juga ketika kami menjadi orang-orang yang dirampas keadilan kami, Tuhanlah yang akan membimbing kami, menguatkan kami, meneguhkan kami seturut dengan kehendak arah apa yang Tuhan lakukan untuk kami. Hadapkan kami Bapa dengan kekuatan, mampukan kami Tuhan dengan hati yang sukacita, pikiran yang luar biasa. Ada hal-hal yang baik, yang indah, yang lebih untuk ruang rencana Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Pimpin hidup kami Bapa mulai hari ini sampai pada waktunya. Kami tutup pujian penyembahan ini, terimalah Tuhan, dan dengan kami doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share agar banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang akan ikut bersama-sama kita untuk mendengar firman dan memuji memuliakan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera buat kita. Haleluya. Amin.